Lapor, Depnaker. Oh jangan nanti masalah kantorku lagi. Kertasnya kertas minyak lagi ya, kena air Ya, iya. not gitu. Sarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan ini Pak. Financial management, tapi nggak bisa beli skin. Halo guys, kita ketemu lagi nih habis kena PPKM jadi terpaksa pulang lebih awal. Yang biasanya jam 5, kita pulang jam 1 hari ini. Waktu Indonesia Tengah ya kan? Aduh ribet lah. Pokoknya kena PPKM pusing lah. Kita Kenapa, harus Pak? atur Pusing jadwal. Sama Fer, sama. Sama lah kita. Ya masalahnya Saya, jam 5 kan tutup semua jalanan. Nah, kita Oh. kalau mau mikir egois, ya udahlah pulangin jam 3 terakhir terima pasien gitu kan. Ya, kalaupun molor-molor ya paling jam 5 baru selesai gitu kan. Kasian, jadi karyawan-karyawan mesti pulangnya lewat jalan tikus, harus yang rame banget, jalanannya resiko terpapar ketularan COVID. Karena kerumunan ya. Iya, ya mau nggak mau. Master baru gitu. Itu Mau nggak karyawan mau. gajinya dipotong nggak? Kalau yang pulang jam 1 ini ya udah sepakat ya udahlah, demi kebaikan bersama juga duit bisa dicari nanti, cuman kesehatan kan nggak bisa dibeli. Iya, betul Fer. Sama kan kantorku juga kan untuk PPKM kan aku tutup dulu sementara. Tutup total. Iya, Wah. kita coba cek toko-toko ternyata tutup juga. Jadi nggak Ekspedisi ya, ada, Teng? ada Berarti barang. kamu sempet cek toko sebelah Deng ya? Waduh, nonton. Bisa jadi. Nonton dong. Iya, Kena jadi mute, mood dong, mute. Teng. Ya, Ya, jadi Ya. kamu ekspedisi kan ya, Teng ya? iya betul. Nah, itu tutup semua. Berarti nggak ada. Cuma tempat saya ya, bagian ada ekspedisi yang masih buka sih pastinya. Oh. Oh. Cuma di tempat saya kan mumpung PPKM ya sekalian saya tutup untuk istirahat dulu lah. Nah, ini pro kontra ini. Ini pronya PPKM. Terus kalau misalnya kalau pegawaimu sendiri berarti kalau tutup dia nggak dapat itu dong, gaji dong. Mana Iya, Deng? Teng. Mana dia? Teng. Sorry. Ada telepon. Telepon terus. Ya, tadi aku nanya Deng, kalau misalnya kamu tutup, kan kamu ada beberapa pegawai itu pasti di sana. Ya, Masalah gaji mereka, kebutuhan mereka gimana? Kamu kalau juga untuk tuh? tempatku gaji harian sama mingguan sih. Kalau nggak kerja ya nggak dapet. Oh gitu ya. Iya, soalnya kan Iya juga ya. nggak ada pemasukan juga kita. Iya sih. Iya Betul, sih. betul. Berarti Ya. kalian semua di rumah ini? Aku di Di rumah. rumah. Aku enggak tuh. Oh, di mana? Ya maksud tuh mungkin kalau dari sisi pekerjaanku sih aku belum pernah ngerasain yang namanya WFH ya dibandingin teman-teman yang lain mungkin. Jadi aku Pernyataan seneng atau nggak seneng? ya sebenarnya 50-50 sih bro. Jadi kadang-kadang ada PPKM disarankan untuk WFH, pengen ngerasain WFH gitu kan. Tapi kenyataannya sih masih mobile ke lapangan juga, masih ya harus tetap ngantor maksudnya. Lapor, Depnaker. Oh jangan nanti masalah kantorku lagi. Berarti Apa lu sekarang nama- masih masuk, Dis? masih masuk. Nama kantornya apa Pak? Nama Nggak usah bikin kantornya masalah, apa? Fer. PT Kelly Indonesia. Dokter ini cari ribut terus dokter ini. Oke. Jadi sebenarnya ada enaknya juga ya untuk PPKM ini ya. Aku udah di rumah itu sudah setahun lebih dari awal pandemi sampai sekarang. Aku belum keluar gitu. Ya pro kontra sih sebenarnya PPKM kan. Pro-nya bagi orang-orang yang suka nge-game atau yang bener-bener anak rumahan itu asik gitu loh. Kayak cucu pun kan pengen ngerasain PPKM di rumah gitu sama keluarga. Sebenarnya. Ya. Karena anak PPKM. Kenapa nggak mau? Kok banyak nggak mau PPKM? Jadi gini, karena gimana ya? Kalau pekerjaan itu kan memang harus apa ya? Kadang-kadang follow up customer atau kadang-kadang juga ada beberapa mesin mereka yang trouble. Kalau mesin trouble kan nggak bisa dibantuin virtual bro, kan harus diganti spare part kayak atau apapun gitu kan. Kamu bagian apa sih? Reparasi? Jadi bukan
Aku sih salesnya. Cuman kan aku kan bantuin. Kadang-kadang sama teknisi pun ada 2 tuh. Jadi ada yang ke customer A ke customer B. Jadi ya saling support mana yang cepat supaya nggak ada masalah di customer gitu kan. Ya minta naik gaji dong Pak, sales sekaligus mekanik kok. Wah, Gimana? Double gajinya ya. harapan saya sih seperti itu Fer ya kan. Tapi yang aku rasain emang jalan-jalan ini sih akhir-akhir ini banyak yang ditutup bro. Iya. Jadi aku mesti muter agak jauh lagi kalau mau ke kantor. Ya PPKM kan bener, Bis. Apa itu? Pelan-pelan kita muter. Waduh. Oh iya. Iya. Kalau Brian kan pelan-pelan kita melebar. Loh. Jadi melebar sih. Pelan-pelan kita makan apa ya? Oke, nggak nubahan. Lanjut. Dari kalian berlima sendiri suka nggak adanya PPKM ini? Dodo misalnya. Aku sih terus terang nggak suka sih. Nggak suka. Karena menurut aku kayak gini sih. Kita kan pemerintah itu ngeluarin PPKM itu nggak mikirin yang lain. Jadi cuma mikirin satu posisi, ini masalah nih. Terus kita batasin penduduknya supaya nggak saling keluar, nggak saling banyak kerumunan, dibatasin semua dengan cara menutup. Dia nggak sadar Pak, kita memang benar semua dari kita ngadepin badai yang sama Pak. Tapi kita nggak naik kapal yang sama Pak. Kapal kita beda-beda. Kalau mungkin bagi orang yang kerjaannya oke, dia masih punya tabungan banyak, kapal dia besar Pak. Tapi pakai yang rakyat kecil ini kan, kalau lu lihat apa itu tuh contohnya? Pesiar. Kapal kertas Pak. Kalau rakyat kecil, dia kalau nggak jalan tenggelam Pak. Iya sih. Kertasnya kertas minyak lagi yang kena air. Gitu. Ada lagi toh PPKM singkatannya lagi kalau waduh, banyak ini orang. Itu. Pelan-pelan kita modiar. Oh iya. Tank, kelihatannya kamu dari Gramedia ya, beli buku singkatan ya. Terus kapalnya kan beda. Tuh. Iya, ya maksud saya itu apa ya? Jadiin satu kapal dulu. Enggak, maksudnya harusnya kan dipikirin. Kasih solusi itu enggak harus selalu menimbulkan masalah yang baru kan. Kalau kayak gini kan jadi masalah yang baru. Oh iya, benar juga. Cuman menurutku emang pemerintah kita memang bingung juga sih Do. Maksudnya dalam pandemi ini mereka membuat keputusan-keputusan yang menurutku sih agak membingungkan juga buat kita sih ya. Mereka pun aku rasa juga bingung dan stres banget harus seperti apa gitu kan. Ya kita sih paham. Cuman maksudnya kalau terlalu pembatasannya sampai seperti ini, ya efeknya pasti bakal panjang. Pasti nggak selesai. Iya sih. Iya, nggak selesai sih aku bilang ya. Dan banyak berita hoax juga yang beredar itu bikin tambah nggak selesai juga pasti. Iya betul. Ya, mungkin kayak aku sama Ferry itu kan satu bidang jasa juga toh, itu yang ngefek. Iya. Pasti. Jadi, cuman ya gimana, memang orang Indonesianya juga itu PPKM misalkan nih kemarin tanggal 7 Juli gitu ya, ada pasien datang kan, terus waktu konsultasi dia cerita nih, dok saya habis kena COVID. Oh gitu, kapan kenanya? Bulan lalu. Oh terus gimana? Ya isoman. Udah sembuh harusnya. Oh udah isoman. Iya dok, isoman. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya treatment kan. Nah waktu treatment dia cerita nih ke terapisnya, saya baru kena minggu lalu mbak sebenarnya. Ya bener sih, minggu lalu itu maksudnya tanggal 30. Juninya itu memang masuk bulan lalu sih. Bulan lalu. Cuman yang dia telepon aku ini. Si Ferry telepon aku cerita ini. Oh iya? Iya, itu pasiennya gokil sih. Anjir sih. Ya, tapi sih nggak salah juga, emang minggu lalu masuk akhir Juli. Akhir Juni ya. Iya. Juni. Bulan lalu. Bener sih bulan lalu. Iya, benar. Baru 7 hari. Jadi masyarakatnya ya harusnya tahu diri, pemerintah juga lebih bijak ngambil keputusan. Harusnya kan sama-sama saling ngerti lah. Iya. Dengar kayak gitu, terus gimana? Kadang. Astaga, ya bulan lalu, tapi ya bulan lalunya barusan terakhir minggu lalu gitu kan? Baru 7 hari. Iya. Parah. Isoman berarti ya langsungnya. Isoman. Kan ya repot ya. Masyarakat mungkin ada yang nggak sadar atau kayak gimana,
ya kadang keluar belanja juga, tapi buat sekelilingnya kadang nggak kepikiran atau kayak gimana juga, ya kita nggak bisa nyalain juga sih sebenarnya. Ya Nggak balik bisa, Pak. lagi, Nggak bisa. Iya. PPKM ini ya terlalu ketat ya sebenarnya. Itu Kan repot. gini Pak, kalau misalnya dia berdagang nih, uangnya maksudnya keseharian dia dapat uang dari berdagang. Sedangkan kan kita kan tahu nih, uang sekolah tetap bayar kan. Bagi kita yang udah punya anak ini kan, walaupun keadaan PPKM, mereka sekolahnya di rumah, tetap bayar kan uang sekolahnya. Nah, kalau yang orang tuanya ini berdagang ini kan juga jadi susah juga kalau mereka disuruh tutup. Gimana solusinya untuk anak-anak? Mereka bahkan kalau pulang sendiri kan lihat hanya bisa mengheningkan cipta, Pak. Mengheningkan cipta, siap. Iya kan, uang di dompet tuh kan habis tuh. Pahlawannya pada kabur. Kita harus mengheningkan cipta, Pak. Iya. Dompetnya keluar lalernya nggak tuh? Iya, laleran sudah, Pak. Sudah lama. Ya kita harus menyesuaikan dong. Kalau misalkan tugas dikasih dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto, kirim. Bayarnya virtual juga, Pak. Bayarnya virtual. Iya. Foto duit kan boleh. Iya. Aku pernah dapat itu. Lembaran uang bukan segalanya, Pak. Ya. Iya dong. Iya, masih ada kartu kredit, ya toh? Iya sih. Shopee Pay. Tapi dengan adanya PPKM ini memang banyak cerita-cerita yang muncul sih yang aneh-aneh. Gitu loh. Ya yang aku tahu kayak kapan hari yang cukup menyentuh hati itu ada ibu-ibu jualan tebu ya. Dia jualan tebu, terus ada orang beli 1 gelas harganya 5.000 gitu. Bu, boleh nggak ditawar? Aduh jangan, 100.000 deh gitu. Loh jangan Pak, ya udah 200.000. Tambahin terus sampai 500.000 sampai ibunya bilang, aduh cukup begitu dikasih nangis kasihan gitu. Nangis iya betul. Jadi dibayar 500.000 ya masih banyak juga orang yang baik sebenarnya kan. Bahkan ada orang juga berpikiran kalau mungkin ini saatnya orang yang berkelebihan bantu yang berkekurangan kayak gitu. Ya kita kemarin kan juga sempat kumpulin dana untuk disumbangin ke panti asuhan, ke orang-orang yang terdampak lah, yang isoman, yang nggak bisa kerja. Betul. Ya jadi biar sama-sama survive lah, ya kan? Iya sih. Terus yang paling lucu itu loh, yang viral orang buka tambal ban. Yang online itu, judi online itu. Nggak boleh ini harus tutup online. Hah? Tambal ban online Pak? Wah itu kan rame ya. Tambal sendiri kalau tambal ban online mah. Iya nggak mungkin dong tambal ban online gitu. Nggak mungkin lah. Mungkin. Nah cuman ternyata itu videonya ada lanjutannya gitu. Nah, bapaknya itu bilang nggak apa-apa online gitu. Cuman kalau tambal ban Pak boleh, loh tambal ban tetap buka nggak apa-apa. Online yang tokonya, jadi di tempat itu ada kayak toko sama tambal ban gitu loh. Yang dimaksudin online adalah tokonya, cuman karena dipotong di bagian itu, akhirnya seperti tambal bannya itu yang harus online. Padahal bapaknya ngebolehin itu. Pantesan sih video-video. Tapi aku sendiri sempat ngerasain sih waktu kapan hari. Aku sempat tuh pulang jam 8 malam dari customerku di Gresik tuh di Manyar kan. Jadi waktu itu kan aku biasanya kalau kerja kan selama COVID sama ada pandemi ini kan aku selalu bawa makan dari rumah tuh. Karena kan mengurangi jajan di luar lah ya, serem juga gitu kan. Waduh, padahal dulu sering jajan ya? Ya dulu sering jajan. Sama teman-teman inilah paling jajannya kita ya kan. Dia kalau mati ajak rame-rame dia, nggak bunuh diri sendiri. Dibalikin lagi anjing. Jadi apa tuh kan PPKM kan tahu sendiri kan, semua dibatasin, rumah makan atau restoran atau tempat apapun kita nggak boleh sama sekali makan di tempat, kita harus bawa pulang, kan lah. Jam 7 itu kan, take away. Jam 7 kan aku lapar tuh, yang iseng cari mau bungkus makan di mobil, karena kan aku taunya PPKM pasti kita nggak boleh makan di tempat kan, gitu kan. Mau bungkus, jadi aku ke satu warung. Jadi warung ini persis di tenda checkpoint PPKM di Gresik, persis di sebelahnya. Ada beberapa petugas, aku kalau nggak salah lihat ada polisi sama satpol pp itu di situ. Nah, tapi di tempat itu banyak yang ngopi sama ngerokok, bro. Aku kan jadi bingung, ini sampingnya persis tapi nggak ditindak. Tapi sedangkan pada saat penyekatan jalan itu ditutup gitu, aku jadi bingung. Peraturannya seperti apa? Jadi kalau tadi Brian mungkin sempat ngomong atau kalian sempat ngomong pro kontra, kayaknya aku
jadi bingung juga. Jadi aku lebih ke kontra sih sebenarnya kalau PPKM kalau emang seperti itu pelaksanaannya gitu kan. Nggak adil ya. Mungkin mereka udah Iya. kopeng ya kan, udah Nah, kontong. itu dia masalahnya, masih bisa istilahnya masih bisa disogok gitu kan ya. Nggak tahu gitu juga kan belum tentu disogok, cuman mungkin memang teman dekat. Oh gitu ya. Siapa tahu yang ngopi itu Intel ya kan? Tapi nyamar ya, bukan polisi gitu loh. Mana aku makan di sana lagi kapan hari? Jadi harusnya yang adil Makan dong. Indomie. Kalau take away semua, tambal ban juga take away, masukin kresek bawa pulang. Terus klinikmu boleh di take away gitu ya sudah ya. Dokternya dibawa pulang gitu kan. Dokternya bawa pulang di rumah gitu kan. Iya. Bisa Terapisnya yang bawa pulang berarti. Ya, Aduh jangan. beda cerita itu. Jadi itu nggak ada ya. Duh, kata dokternya jangan gitu. Jangan. Dokter. Soalnya terapisnya dibawa pulang dokternya. Dokternya nggak bisa bawa pulang kalau kamu bawa Iya. Jangan. Kabul dokter ini memang ya. Nah dari mucikari. kamu buka klinik apa sih ini? Sampingannya itu kelihatannya. Kamu buka spa atau gimana sih? Iya, waduh. Tema-temanya dokter suster gitu. Waduh. Nah itu terdampak nggak fair bisnismu itu ke PPKM? Iyalah. Ya mau nggak mau kemarin awal-awal itu sempat di shift, terus untuk masalah gaji terpaksa kita yang owner ngalah lah. Mereka kan ada yang tulang punggung keluarga walaupun masih umur 20-an itu ada yang tulang punggung keluarga. Mau nggak mau kita nggak ngambil gaji gitu kan, utamakan yang orang kecil dulu lah. Iya. Betul. Karena mantap. Selama ini kan karena aku single ya, jadi makan 13.000 tiap hari pun nggak masalah. Tuh, jadi tabungan masih ada, ya udahlah kalah dikit lah. Mantap ya Pak Eri. Tapi 13.000-nya sehari makan 6 kali kan? Mekar dong. Sehari 100.000 sama aja dong. Nah, kita kan masih bingung ya, PPKM ini kurang tepat gitu. Dari kita atau kalian lah, ada nggak sih harusnya PPKM itu kayak gimana gitu? Kayak mana? Ayo siapa nih? Kalau nggak aku duluan nih. Ya, kamu dulu aja. Soalnya itu yang paling banyak ini kayaknya masih berkeliaran di mana-mana. Ya, permasalahan hidup. Loh, ya pasti kalau permasalahan itu masih banyak dong. Kalau nggak ada masalah udah di kuburan, Pak. Iya. Kalau menurutku sih gini ya, PPKM akhir-akhir ini kan selain pembatasan, adanya penyekatan, sekarang juga ada istilahnya penutupan jalan tuh kayak Banteng kapan hari akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi. Enggak lah, satu istri cukup. Wih, sebelah kayaknya. Ya, Jadi di samping penutupan jalan itu kan maksudku dari segi pemerintahan sih harusnya ada semacam pemberitahuan kayak atau surat apapun ke kantor-kantor tempat kita bekerja atau apapun itulah yang kan bisa dibedain tuh yang kritikal lah, esensial lah, non esensial lah. Nah pesan itu kan nggak nyampe ke setiap pemilik usaha masing-masing gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kasihan juga sih. Bingung juga. Satu sisi dari segi pemerintah dan akses jalan ditutup. Otomatis mereka harus cari alternatif, harus berangkat lebih pagi lagi untuk ke kantor supaya nggak terlalu ke kantor. Ya kan, kalau bosnya kan nggak mau tahu, pokoknya kan mau tetap kerja jam sekian, ya udah kita harus melaksanain. Nah, maksudku kalau dibarengi dengan adanya surat itu, perusahaan bapak ibu termasuk yang esensial, non esensial dan sebagainya harus seperti apa, mungkin ada disarankan untuk WFH dan sebagainya, itu akan jauh lebih mengurangi kerumunan yang ada di jalan menurutku. Nah, namanya kan barusan gitu. Yang untuk PPKM barusan ini kan ada embel-embelnya kan? Apa itu? Darurat. Ya sih, PPKM darurat. Nah, karena membledaknya pasien COVID ya lagi naik semua ya. DRS, itu ya kita juga bingung kan? Kita juga kerja kena. Betul. Terus libur, jika ada pemasukan, pengeluaran jalan terus. Iya. Iya kan? Harus ya, makanya kan sama-sama bingung. Jadi kalian PPKM nggak punya duit, mau dapat nutrisi dari mana buat kekebalan terhadap COVID-nya juga kalau nggak bisa makan. Iya betul. Susah sih. Ya terus solusinya gimana kan?
pemerintah ini ya serba salah ya kan, masyarakat juga serba salah. Pemerintah nggak dikekang, nggak diketatin, masyarakatnya modern semua, Bandel terus. ya kan, sakit semua. Tapi kalau dikekang kita nggak bisa makan, kalau Iya. kerja juga Atau sakit gitu. Solusinya pemerintah suruh ngalah kayak saya, Pak. Wih. Pemerintah nggak bisa digaji. makan. Gajinya sama uang-uang korupsinya bagikan dulu ke rakyat. Ntar mau korupsi Waduh. lagi, silakan. Jadi selama Boleh dong pandemi, korupsi. selama pandemi korupsinya dialihkan ke bantuan dulu Bar ya. Iya, Betul. bayar utang waktu kampanye, bayar utang ke partai, tunda dulu lah, pending dulu lah. Ini memang mulutnya pedes tapi punya logika Pedes. ini dia. Benar juga Ini- tadi ya. Ya harusnya sih juga kayak dibarengi dengan solusi-solusi ya. Kayak tadi Cucu bilang diperjelas gitu. Ada yang harus tutup, Iya, benar-benar benar. tutup. Tapi di sektor Benar. itu datengin pemilik usahanya, solusinya gini, Betul. pegawaimu bisa makan gitu loh. Atau staf yang harian kayak kita punya staf yang harian juga, apa sih yang bisa diberikan ketika mereka nggak kerja gitu. Yang punya gaji kayak saat polisi, satpol itu kan mereka gajian gitu loh. Iya sih, Ya, sama-sama kerja juga sebenarnya. Yang nggak mereka kerja juga kan dapat gitu loh. Nantinya Iya. kalau bertambah panjang baru dipotong gajinya kan gitu. Cuma Tapi dulu ada itu kan, kartu prakerja itu masih jalan nggak sih? nah itu nggak tahu Wah, yang nggak pernah tahu seperti itu kan. orang Apa KTP itu, itu katanya KTP tapi masih difotokopi ya kan? Makanya Apa gitu. sampai sekarang sih itu bro. Mm-mm. Ya, itu kartu prakerja untuk orang-orang yang terdampak yang di PHK, terus bisa mengajukan kartu prakerja, nanti dapat Dapat bantuan subsidi ya. lah, subsidi dari pemerintah. Masa ada sih? Kok Ada. nggak tahu ya? Adalah Google. Kamu nggak butuh do memang. Iya, Dodo kan Tahu. kaya. Amin ya Tuhan, amin. Dodo. Dan karena perusahaan Krimakor punya Dodo ini bergerak di bidang finansial, jadi dia ahlinya saham. Yes. Justru waktu krisis gini dia lebih enak sahamnya, naik turun. Turun. Banyak yang turun. Ya, yang di pos yang naik Pak, yang turun masa di pos Pak. Benar juga sih. Jadi Dodo ini sultan ya. Kan Iya, Sultan. Sultan. Sultan Royal ya. Tapi kalau waktu kita main Mobile Legend bareng, biar dia Sultan, dia nggak berani beli skin. Cukup. Ternyata ya pandangannya Ferry terhadap sultan itu cetek. Pokok orang bisa beli skinnya Mobile Legend dia sultan, nggak bisa beli itu nggak sultan gitu. Nah, meskipun bocil ya. Mobile Legend ini gitu ya. Astaga. Dia kalah sama bocil ya. Bocil pada beli itu skin Star Wars sekarang. Waduh. Wah, Apalagi itu. Bos. ngikutin ini. Bocil nggak punya anak bos. Oh iya. Oh, bocil loh. Skin Star Wars buat bayar uang sekolah bos, nggak bisa bos. Oh jadi kamu sekarang nggak beli skinnya Mobile Legend, beliin skin anakmu ya berarti ya? Anakmu yang modelin Star Wars gitu kan? Star Wars. Kasih skin gitu kan? Nyerang sana. Buat sekolah sana. Ya, jadi kalau tadi ngobrolin solusi, kalau dari aku sih PPKM mungkin sebaiknya dihentikan, tapi kita mulai himbau untuk tetap boleh buka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol. Hah? Protokol. Jangan digas aja bro. Ya, protokol ya malah ya. Oh, Ya, itu jadi prokesnya harus prokes aja paling enak prokes ya biar nggak susah ngomongnya. prokesnya harus ketat gitu loh. Siap. Kalau Siap. prokes jangan terlalu kenceng Pak, nanti sakit. Itu prokes. Prokes. Oh iya ya. Prokes. Kalau prokes jangan kenceng-kenceng, kalau prokes harus kenceng gitu. Wah iya betul. Siap. Vaksin diperketat gitu loh. Nah iya Jangan benar. kita mempersulit vaksin gitu loh. Benar. Terus kapan SIN-nya gitu kan? Waduh. Gitu. Ya, sukanya Terus, fuck terus. Itu jadi Nggak ada hasilnya. solusinya di situ. Kalau orang yang benar-benar di bidang esensial yang nggak bisa kerja, ya dikasih tunjangan gitu loh, yang benar-benar bisa menghidupin gitu. Ya, Paling ya fokus sama vaksin tadi sih harusnya. Musuh kita penyakit kok, bukan musuh kita penyakit, tapi yang ditimbulkan jadi masalah keuangan gitu loh. Jadi betul. repot gitu. Nah, Betul. ya asik juga sih, maksudnya
boleh juga nih kita bahas masalah keuangan guys gitu. Kita kan sempat bikin konsep tuh, share sini aja langsung buat PR kita next episode. Kita mau ada segmen finance talk gitu kan. Nah, kita nanti obrolin lah tentang finance, gimana sih cara ngatur kalau ada pandemi gini, atau untuk kedepannya gimana financial planner mungkin bisa berguna buat teman-teman. Kita di sini ada expert finance-nya juga kan di situ. Jadi Sultan kita nanti yang nggak berani beli skin. Skin, ya kan? Itu nanti next episode kita bahas gitu loh. Jadi gimana cara beli skin Mobile Legends tanpa mengganggu. Bagaimana cara beli skin dari investasi gitu maksudnya. Kamu buat apa? Masuk ke saham? Enggak, itu ada skin baru Mobile Legends. Kayaknya sarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan ini, Pak. Financial management, tapi nggak bisa beli skin. Emang ya, targetnya Ferry cuma buat beli skin itu. Ya itu deh. Oke, ini udah durasi juga sih. Nanti next episode ya kita bahas financial planning. Terus ya tadi kalau PPKM memang menyulitkan, cuman kita tetap harus semangat guys, dan harapan kita PPKM segera diberesin. Amin. Yang musuh kita utama adalah penyakit. Jadi prokes dan vaksin harus benar-benar kita kuatin. Gitu. Itu yang paling penting. Kita harus support itu. Terus berikutnya rakyat sama pemerintah itu harus kompak guys. Itu jangan pemerintah ngeluarin apa terus dibikin hoax dan lain-lain, malah bikin kecemasan. Kita support gitu. Kalau jika kebijakannya nggak oke ya kita support untuk ini solusinya seperti ini itu menurutku sih lebih menghasilkan ya daripada kita nyinyir terus. Ya kita solusi aja guys. Ya cepet selesai. Kita didengerin lah. Betul. Ya kalau baru kena seminggu jangan bilang kena bulan lalu. Sebutin tanggalnya aja Fer ya, lebih mending Fer ya daripada mingguan atau bulanan kayaknya. Iya. Tapi lu negatif kan Fer? Hah? Negatif kan udah swab kan? Aku swab kemarin negatif. Wah, mantap. Ya intinya di dalam masa-masa seperti ini kita sih harus mode bertahan, surviving mode, sehat-sehat semua nih. Oke. Ya udah, salam dari kita semua. Harus sehat selalu, ya kan? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.